Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali anak-anakku semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang ada pada diri kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Termasuk diantaranya adalah mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran yang pada kali ini untuk bab 1 pelajaran PKN kelas 11 ini semester 1 adalah tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia menurut pandangan Pancasila. Kita akan melanjutkan yang pertama tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya. Apa toh itu makna hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan istilah HAM? Ada 3 hal paling mendasar dalam kehidupan manusia tanpa membedakan tingkatan usia dan juga tanpa membedakan jenis kelamin. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan adanya kehidupan, kebebasan, serta adanya kebahagiaan dalam dirinya. 3 hal inilah yang melahirkan hak asasi manusia. Yang mana hak asasi manusia atau HAM ini adalah hak dasar setiap manusia menurut kodratnya. Kodrat manusia itu tentu kita semua menginginkan adanya kehidupan yang aman, damai, sejahtera. Kita menginginkan adanya kebebasan sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita juga mengharapkan adanya kebahagiaan dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita lanjutkan tentang pengertian HAM, hak asasi manusia atau human rights. Sebenarnya anak-anak, pengertian HAM itu ada bermacam-macam, banyak tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang definisi atau pengertian hak asasi manusia. Namun di sini Bu Nurul akan menyampaikan tentang pengertian HAM menurut undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Di mana menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 99, yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Jadi menurut Undang-Undang RI tahun 1999, tepatnya Undang-Undang RI nomor 39, HAM yang ada di negara Indonesia yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia, yang mana manusia ini
merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi HAM ini merupakan anugerah langsung dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang itu sendiri. Sedangkan menurut salah satu tokoh anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yakni Jan Matterson, beliau mendefinisikan HAM adalah hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Kita lanjut pada hakikat HAM. Hakikat HAM itu merupakan sesuatu yang alamiah atau kodrat, sesuatu yang sudah ada. Yang kedua adalah HAM ini sesuatu alat untuk menjaga harkat dan martabat setiap manusia. Pada dasarnya, setiap manusia tentu menginginkan harkat dan martabatnya ini bisa terjaga dan dihargai atau dihormati oleh orang lain. Kita lanjut tentang bagaimana karakteristik atau ciri hak asasi manusia secara umum. Ciri-ciri hak asasi manusia secara umum, jadi ini tidak hanya terbatas pada HAM manusia Indonesia atau HAM warga negara Indonesia. Ya. Secara umum, bahwa yang namanya hak asasi manusia itu memiliki ciri satu, bersifat hakiki, milik semua manusia. Seperti tadi saya katakan, manusia tanpa membedakan umur, tanpa membedakan jenis kelamin, manusia itu pada dasarnya selalu atau telah memiliki HAM, hak yang melekat, yang merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ciri hak asasi manusia adalah berlaku universal. Apa itu artinya universal? Ya, tentu kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan universal. Umum. Di sini maksudnya bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang sara. Masih ingat apa itu sara? Kepanjangannya adalah suku, agama, ras, antar golongan. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, bahwa hak asasi manusia ini tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Setiap manusia masing-masing sudah memiliki haknya, dan hak yang ada pada diri kita tidak dapat diserahkan atau diambil secara paksa oleh pihak yang lainnya. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada pada dirinya, baik itu yang namanya hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya.
bahwa pada dasarnya setiap manusia ini memiliki macam-macam hak ini. Ibaratnya hak itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Semuanya itu saling terkait. Ya. Inilah yang dimaksud dengan ciri HAM tidak dapat dibagi. Ya. Kita lanjutkan. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, tentu harus ada acuannya. Apa itu acuan atau sumber hak asasi manusia? Salah satu sumber hak asasi manusia adalah berupa kitab suci. Manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Agama apapun itu yang dianut oleh seseorang, kitab suci apapun yang dulu sudah diberikan oleh Allah, di sana pasti akan mengatur tentang hak asasi bagi setiap manusia. Kemudian, bagaimana toh itu bentuk pengakuan hak asasi manusia? Salah satu wujud atau bentuk pengakuan hak asasi manusia adalah adanya penghargaan segala potensi dan harga diri manusia itu sendiri. Kita menghargai orang lain, kita menghargai potensi yang ada pada setiap manusia. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud pengakuan HAM kita pada orang lain. Setiap anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya setiap anak memiliki harga diri yang harus dijunjung tinggi oleh mereka sendiri atau kita sendiri dan dihargai oleh orang lain. Ya. Anak-anakku, di dalam hak asasi manusia, di dalam hak tentu akan mengandung suatu kewajiban. Bahwa pada dasarnya Tuhan memberikan manusia hak dasar dengan kewajiban untuk membina dan menyempurnakannya. Sehingga bisa saya katakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang memiliki hak apapun itu jenisnya sekaligus akan memiliki kewajiban. Sekarang kita lanjutkan tentang makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia. Manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kewajiban, baik itu yang berbentuk kewajiban individu ataupun kewajiban yang berbentuk kelompok. Kewajiban asasi manusia adalah segala hal yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban dasar tiap manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, yakni Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Lalu, bagaimanakah hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia? Yaitu bahwa pada dasarnya anak-anakku semuanya,
manusia ini yang memiliki kewajiban dan hak. Antara kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban itu memiliki garis lurus, memiliki keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara kewajiban dan juga hak. Hak dan kewajiban ini saling berkaitan atau saling berhubungan. Kita mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Contoh, seorang pekerja mendapat upah karena dia telah melaksanakan pekerjaannya. Kalau saja misalkan anak-anak, antara hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak ini tidak seimbang, maka ini akan dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Contoh, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apabila setiap warga negara ini tidak mendapatkan haknya atas penghidupan yang layak, maka nanti dalam negara itu akan bisa memunculkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Itulah anak-anak sekilas pembahasan kita tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian setelah materi ini tentu Bu Nurul akan memberikan tugas untuk kalian mereview kembali pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban asasi. Tugas yang pertama, sebutkan 2 hak yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari beserta masing-masing kewajibannya. Contoh, membantu ibu mencuci dan menyetrika baju. Kemudian kamu diberikan pulsa. Membantu ibu mencuci dan menyetrika ini kan kewajiban. Kemudian kamu sebagai anak mendapatkan haknya, mendapatkan pulsa. Karena ini juga penting sekarang ini. Maka di sini kamu sudah melaksanakan kewajiban sekaligus mendapatkan hak. Silahkan kamu sebutkan 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Apa itu hak sekaligus kewajiban yang kamu peroleh dan kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, sebutkan 1 hak kalian, 1 hak kamu sebagai warga negara Indonesia dan kewajibannya. Jadi tugasnya yang pertama saya ulang. Kamu menyebutkan 2 macam hak sekaligus kewajiban kamu dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia individu, pribadi, di rumah juga boleh. Kemudian yang kedua, menyebutkan 1 hak sebagai warga negara sekaligus kewajiban kamu sebagai warga negara. Tadi kita sudah membahas bahwa antara hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang. Tidak ada yang mendahulukan hak atau hanya melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang, seperti tadi saya katakan, akan muncul yang namanya kesenjangan sosial. Demikianlah anak-anak, sekilas apa yang Bu Nurul sampaikan tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Sekali lagi jangan lupa tugasnya. Saya tunggu paling akhir kalian mengumpulkannya minggu depan. Syukur kalau sudah pembelajaran ini selesai, kalian langsung mengerjakan tugas, lalu dikirim juga boleh. Ya.
Ada 2 cara yang bisa kalian lakukan untuk mengumpulkan tugas, yakni yang pertama silahkan kamu tuliskan jawaban kamu langsung saja di sini dengan mengisi di kolom komentar itu, ya. Tuliskan nama kelas sekaligus jawaban kamu di situ. Yang kedua, bisa lewat WA. Kalau WA lewat WA dengan cara japri saja ya. Nah, di sini untuk absensinya saya juga akan melihat kehadiran kalian dari apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran ini atau belum. Maka silahkan di kolom itu tuliskan juga nama dan kelas kalian. Ya, absensi akan saya lihat juga dari kolom komentar. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang tidak jelas, silahkan kalian bisa atau kita bisa komunikasi lewat grup kelas ataupun japri. Demikian ya anak-anak. Untuk hari ini pembelajaran akan saya akhiri. Mohon maaf apabila penjelasan Bu Nurul yang singkat ini ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.